Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala kulli ni'matin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ahlihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umirtu illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam curahan rahmat, dalam lindungan, dalam keberkahan, dalam ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khusus untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan sakit, hamba yang jahil, yang fakir, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sahabat-sahabat hamba, saudara-saudara hamba dicabut penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan, mengangkat penyakit kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Rabbana asbil bas asfi. Anta syafi la syifa ila syifauka syifa la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'da subuh segar yang dingin karena curah hujan, mudah-mudahan menambah keindahan dan keberkahannya. Di pagi hari ini izinkan al-fakir, al-jahil untuk berbagi, saling mengingatkan. Mudah-mudahan manfaatnya bisa diterima oleh kita semuanya, dan untuk khususnya kepada saya yang bodoh dan jahil ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membacakan potongan ayat yang ada dalam surah Al-Bayyinah. Ayat ini begitu sangat populer dan tentu tidak boleh kita bosan untuk mengulang-ulangnya, mentafakkurkannya dan merenungkannya, karena ayat ini sangat-sangat penting di dalam dunia kalangan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah mengingatkan bil khusus kepada orang-orang ahli ibadah, kepada orang-orang ahli ilmu, kenapa hamba yang fakir dan bodoh ini mengungkapkan seperti itu? Yang pertama, jelas ayat itu memang berbunyi perintah kalimat yang berhubungan dengan ibadah. Dan yang kedua, ayat ini berhubungan dengan orang-orang yang berilmu. Karena
Karena surah Al-Bayyinat ini menceritakan kisah orang-orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ahli kitab atau orang yang menguasai konsep teori petunjuk tentang kebenaran, tentang ilmu, yaitu yang dikenal dengan istilah pada zaman Nabi dan yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah istilah ahli kitab. Secara spesifik ahli kitab itu objeknya menuju kepada orang Yahudi dan Nasrani pada zaman dahulu. Zaman sekarang siapapun orang yang memahami Alkitab tentang kebenaran bisa termasuk di dalam bagian daripada orang-orang yang diingatkan dalam surah Al-Bayyinat ini, orang-orang yang berilmu. Maka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujiannya itu terletak kepada 3 hal. Yang pertama, ujiannya adalah ilmu. Dalam dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diuji dengan ilmu kita. Karena ilmu bisa membuat kita semakin lebih baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ilmu juga bisa membuat kita menjadi tergelincir di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ilmu kita, akan semakin besar godaan daripada sifat-sifat ujub dan sifat-sifat riya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sehingga yang pertama tergelincir tertipu di dalam beribadah kepada Allah adalah jatuh kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli kitab. Ini merupakan nasihat yang penting buat orang ahli kitab. Karena dengan ilmunya dia merasa sudah benar, merasa sudah baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling berbahaya, yang paling susah untuk diluruskan, untuk diperbaiki, kecuali semata-mata karena petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini membuka pikiran hati kita menjadi orang-orang yang berilmu, tetapi menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang nantinya akhirnya beribadah mampu meraih keikhlasan, ketulusan dan kemurnian semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, orang yang diuji di dalam beribadah, yang bisa tergelincir di dalam beribadah kepada Allah tanpa disadari, adalah orang-orang yang banyak beramal, banyak tekun di dalam beribadah kepada Allah sebagai seorang abid. Kalau tadi seorang alim, maka yang kedua yang tergelincir adalah seorang abid, ahli ibadah. Yang ahli ibadah pun masih sangat mudah untuk bisa digelincirkan oleh setan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak orang-orang ahli amal di dalam beribadah, ahli ibadah yang tergelincir di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita sama-sama berlindung kepada Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu licinnya, begitu berlikunya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasul saling mengingatkan, janganlah engkau merasa puas dengan amalmu, dengan ilmumu dalam ibadahmu kepada Allah, karena kamu tidak tahu takdirmu ujungnya ada di mana. Dan tidak ada seorang pun yang tahu ujung takdirnya ada di mana. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, silahkan dibuka dalam bab takdir. Ada orang yang awalnya beribadah kepada Allah dengan tekun, dengan ilmunya yang begitu tekun, tapi dia tidak tahu, karena memang tidak ada seorang pun yang tahu takdir.
kecuali hanya Allah, kecuali Allah yang memberitahu. Bahwasanya orang yang tekun beribadah itu dan orang yang tekun berilmu itu ternyata takdirnya bukan ahli surga tapi ahli neraka. Dan terbukti ketika di akhir kehidupannya hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya dia tidak lagi gemar menjadi orang yang ahli ilmu. Kalaupun dia gemar dalam ilmu tapi tidak semata-mata karena Allah, begitu juga ketika dia beribadah kepada Allah, gemar ibadah bukan semata karena Allah, yang tadinya karena Allah tapi karena dunia, maka akhirnya ibadahnya menjadi sia-sia. Dan akhirnya ketika dia menghadap Allah, ketika ruhnya terlepas dari jasadnya, dia tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, subhanallah min zalik. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang bisa menggelincirkan orang yang dalam beribadah kepada Allah adalah orang yang ahli dunia. Yang pertama ahli ilm, yang kedua ahli ibadah, yang ketiga ahli dunia. Artinya ini yang terbanyak di dalam kita beribadah kepada Allah. Seringkali kita terpleset, tergelincir, terselip, tersilap oleh dunia. Dan itu kita alami semuanya. Tidak hanya Anda termasuk al-fakir, al-jahil ini. Seringkali tertipu dengan dunia, terlena dengan dunia, terselip oleh dunia, dan akhirnya aktivitas yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkotori dan tercemari, bahkan telah berubah maksud, tujuan dan arah serta kualitasnya. Astagfirullah min kulli dzambin wa atubu ilaih. Wa na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu hasibu, hisab terus, koreksi, periksa, renungkan dan pikirkan. Jadi, banyak merenung, kurangi konsep teori, banyak bermuhasabah diri, mengoreksi ke dalam. Karena itulah yang akan meningkatkan iman dan takwa. Teori perlu, konsep perlu, karena itu menjadi cahaya yang menghantarkan. Tetapi yang akan memasukkan adalah penghayatan kita, perenungan kita, muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dunia bisa menggelincirkan kita. Harta yang pertama, yang begitu paling terbanyak jumlahnya, orang berebut-rebut, berpagi-pagi, ya, tarik gas kendaraan untuk dunia, walau niatnya, walau maksud itu ibadah kepada Allah, tapi hakikat maksud, niat dan tujuan itu murnikah karena Allah atau karena nafsu? Ini yang sulit untuk kita cari. Menghafal dalilnya mudah, membaca keterangannya juga tidak sulit, mendengarkan petunjuknya juga sangat mudah, kalau jarang kita laksanakan. Tetapi menghayatinya, meresapinya, itu yang sulit. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu al-fakir berbagi untuk saling mengingatkan. Yang kedua, tahta. Ini lebih seru lagi, ini lebih panas lagi, ini yang bikin orang lebih ngotot lagi. Yang kadang-kadang seorang ulama lupa diri menjilat kepada penguasa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini yang sering dan banyak terjadi di zaman sekarang ini, yang akhirnya membuat Islam menjadi agama pelajaran-pelajaran nilai-nilai kebenaran menjadi suram dan muram, terkontaminasi dari ulama-ulama seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, karena cinta. Saya tidak menyebutnya karena wanita, wanita bukanlah objek. Cinta kepada diri, jiwa, nafsu kita, syahwat kita. Cinta kepada wanita, kepada anak-anak, dan yang lain lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Cinta
Bukan cinta yang sesungguhnya, tapi nafsu yang mengatasnamakan cinta. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sedikit yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Segala kesalahan tentu dari hamba yang fakir dan jahil ini mohon dimaafkan. Allah bisawab. Kul amin antum bi khairin, jazakumullah khairan katsiran, ila liqa ma'assalamah, wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.